Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Namun jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Mari kita ikuti sentuhan nurani bersama Ustadz Anwar Ansori Mahdum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sahabat, saudaraku, rekan dakta dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kembali Allah takdirkan kita bisa merangkai kebersamaan lewat sentuhan nurani siang bersama saya Anwar Ansori Mahdum. Apa kabar sahabat, rekan dakta? Semoga hari ini Allah jadikan kita lebih baik daripada hari kemarin, dan besok semoga lebih baik daripada hari ini. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang hadir ke tengah-tengah umat memberikan kesejukan dan perginya meninggalkan kesan kebaikan. Syukur kepada Allah karena sampai detik hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa merangkai ketaatan. Allah masih berikan kita kekuatan untuk bisa mempererat persaudaraan. Dan Allah masih berikan kita kesempatan untuk terus memahami, menggali nilai-nilai keislaman. Sahabat saudaraku, sebagaimana yang kita sudah pahami bahwa Islam adalah agama yang Allah berikan kepada kita melalui hidayah. Maka nikmat yang paling mahal yang harus kita syukuri selain kenikmatan-kenikmatan lain, yang paling penting adalah nikmatul hidayah ilal Islam. Karena dengan kenikmatan ini, alhamdulillah, selain kita insya Allah selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak kita juga akan mendapatkan kebaikan, rahmah, maghfirah, dan juga keberkahan dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Rangkaian kehidupan di dalam perjalanan yang kita lalui selama ini sudah cukup panjang. Dan setiap kita sudah melewati masa-masa yang sangat menegangkan. Kadang ada kehidupan yang menyenangkan, ada perjalanan yang menyulitkan, ada perkara yang bisa membuat hati kita merasa kurang nyaman. Ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada bahagia, ada sengsara. Itulah realitas kehidupan yang kita temukan dalam perjalanan yang kita sedang lalui di dunia ini. Nah, sahabat-sahabat, semua ajaran Islam itu memiliki hikmah, memiliki nilai yang kalau kita mau telusuri dari awal pada saat ketika kita diperintahkan oleh Allah melaksanakan ibadah sholat misalnya, Allah panggil seruan sholat dengan kalimat azan yang kita dengar setiap saat pada saat datangnya waktu sholat. Apa seruan itu? Di dalam kalimat seruan azan itu, selain kalimat takbir yang dikumandangkan,
Kemudian Allah memanggil kita dengan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dua kalimat ini seakan-akan panggilan Allah kepada kita untuk melaksanakan salat dan perintah untuk senantiasa menuju kepada satu kemenangan dalam hidup ini. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Tentu pesan ini bukan hanya sekedar ungkapan setiap panggilan salat, tetapi ada hikmah tersembunyi di balik kata yang diungkapkan itu. Kenapa kita harus menuju kepada kebahagiaan, menuju kepada kemenangan, menuju kepada kesuksesan? Karena memang Allah ingin agar kita itu menjalani kehidupan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kemenangan. Kalau kita kaitkan dengan hijrah misalnya, seakan-akan perintah ini mengharuskan kita untuk berhijrah menuju kepada kesuksesan sejati, menuju kepada kemenangan hakiki. Ya, bicara hijrah kita sudah sangat memahaminya. Secara hakiki makna hijrah sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu mereka orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah atasnya. Jadi ini hijrah dalam konteks kekinian. Kalau kita bicara hijrah dalam konteks sejarah, tentu maknanya adalah perpindahan. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, sebagaimana yang pernah Rasulullah lalui dalam perjalanan hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Jadi begitu banyak hikmah, begitu banyak nilai, begitu banyak inti dari pesan-pesan moral yang disampaikan oleh Allah lewat kalimat azan tadi. Nah, kalau kita memahami literatur dalam ibadah Islam, salah satu aspek yang banyak orang tidak memahami hakikatnya, tetapi banyak orang yang menjalaninya. Ya. Seperti misalnya dalam ibadah haji, atau yang kita kenal juga dengan umroh. Umroh itu sebagian ulama mengatakan dia haji kecil. Kenapa umroh disebut haji kecil? Ya karena dia dilaksanakan tidak sempurna sebagaimana pelaksanaan ibadah haji. Kalau ibadah haji ada pelaksanaan tawaf, kemudian juga sa'i, itu umrohnya. Ditambah dengan ada wukuf di Arafah, melempar jumrah, mabit di Mina dan lain sebagainya. Itu haji. Ya, tapi kalau umroh hanya sebatas pelaksanaan di Masjidil Haram yang dilaksanakan melalui beberapa rukun, ya. Yang pertama niat, yang kedua menggunakan pakaian ihram, yang ketiga mengambil miqat, ya kan. Kemudian ada pelaksanaan tawaf dan sa'i, terakhir tahallul. Jadi sa'i umroh hanya batasan yang dikerjakan, dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Makanya umroh itu disebut haji kecil. Nah, sahabat saudaraku, sesungguhnya kalau kita mau memahami kandungan-kandungan yang terdapat di dalam ajaran Islam, apa saja, ya, ibadah apa saja, apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu zakat, lebih-lebih haji, umroh, banyak sekali simbol-simbol yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita, yang harus kita artikan, harus kita gali makna dan kandungannya. Sebab kalau hanya sebatas pelaksanaannya saja, orang enggak paham kenapa harus tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Kenapa harus sa'i, ya, bolak-balik dari Safa dan Marwah. Kenapa harus tahallul, mencukur rambut sebagai tanda berakhirnya kegiatan umroh. Mungkin kesan itu tidak akan pernah mendalam, hanya sekedar mengetahui rukun dan tertata tertibnya. Tetapi setiap kita harus memahami konsepnya, tujuannya, nilainya, kandungan makna atau filosofis yang terdapat di dalam pelaksanaan manasik haji atau umroh itu. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita ingin sedikit menyinggung juga, karena setelah
pasca pelaksanaan ibadah haji, ketika kita sudah memasuki Muharram kemudian bulan Safar, nanti pada waktu-waktu tertentu ketika kita sudah mendekati bulan Dzulhijjah, atau bahkan kalau ada rencana setelah Dzulhijjah atau sekarang ini bulan Muharram dan seterusnya sebelum masuk bulan haji, kita sudah merencanakan untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, ini penting ya. Jadi sahabat, dalam Islam itu ibadah harus didasari dengan ilmu. Karena perbedaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu cukup tajam. Hasil dari ibadah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu juga sangat amat jauh ya. Makanya di kesempatan baik ini mungkin sedikit akan memberikan motivasi atau juga menjelaskan tentang filosofis-filosofis yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah umroh itu. Tapi sebelumnya kita ingin bicara tentang keutamaan umroh. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita temukan beberapa keutamaan umroh yang diungkapkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Makanya kenapa banyak orang yang sangat amat berharap rindu ke tanah suci. Bagi orang yang sudah paham, ya, mereka sangat amat ingin datang ke sana. Karena selain kita menapak tilas jejak perjalanan para nabi, perintah pelaksanaan ibadah haji atau umroh juga ini memiliki nilai dan keutamaan yang cukup luar biasa. Ya, selain tentu ibadah-ibadah yang lain yang sudah kita kerjakan seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dalam satu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah." Nah, ini satu di antara sekian banyak dalil tentang keutamaan ibadah umrah itu. Apa kata Rasulullah? Al-umratu ilal umrah. Umrah yang pertama ya kepada umrah yang berikutnya, ya. Kafaratul lima bainahuma. Itu sebagai kafarah. Kafarah itu atau dikenal dengan kafarat, ya. Maknanya adalah penghapus. Penghapus ya bagi dosa yang dilakukan di antara keduanya. Ya, kafaratul lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Hadis riwayat Imam Malik, juga disempurnakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan beberapa periwayat hadis yang masyhur seperti Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Ini semuanya meriwayatkan tentang keutamaan umrah ini, dan itu menandakan bahwa hadis ini insyaallah ya sahih dan juga disahihkan oleh ulama-ulama ahli hadis. Kemudian yang kedua kata Nabi, ya, yang menarik, kenapa orang banyak termotivasi untuk melaksanakan umrah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra waz zunub, kama yanfil kiru khabasal hadid waz zahaba wal fiddah, wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah, wa ma min mu'minin yazallu yawmahu mukhriman illa ghabatis samsu bizunubi." Allahu Akbar. Kata Nabi, ya, ikutilah antara ibadah haji dan umroh, karena keduanya akan menghilangkan kepakiran, ya, dan berbagai dosa, sebagaimana alat besi menghilangkan kotoran yang ada pada besi, emas dan perak. Dan tiada balasan pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Masya Allah. Tidaklah seorang mukmin dalam kesehariannya berada dalam keadaan ihram, melainkan matahari terbenam dengan membawa dosa-dosanya. Coba, luar biasa kan?
Jadi nilai, kandungan, makna yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah haji, di dalamnya ada tawaf, ada sa'i, ada ihram dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis terkait dengan keutamaan yang tadi kita sebutkan. Ya, ini dalam riwayat An-Nasa'i, Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad dan beberapa ahli hadis lainnya. Itu keutamaan yang kedua. Kemudian ada lagi kata Nabi, ya, dari Aisyah radhiyallahu an, ibunda Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, kata ibunda Aisyah, aku bertutur, ya, atau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami melihat bahwasanya berjihad adalah amal yang paling utama. Ya, apakah kami para wanita juga dianjurkan berjihad? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bagi kalian kaum wanita itu, jihad yang paling utama adalah ibadah haji, ya, atau haji yang mabrur. Artinya pelaksanaan ibadah haji bagi seorang wanita itu dinilai jihad. Ya, kenapa? Karena memang jujur pelaksanaan ibadah haji atau umrah itu adalah pelaksanaan yang cukup berat. Ya, bagi wanita terutama karena tingkat kebutuhannya berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan simple, nggak perlu harus banyak bawa barang, ya, kebutuhan-kebutuhan privat, ya. Ya, cukup bawa tas, kemudian bawa dompet dan duit diperbanyak, ya. Tapi kalau wanita, masya Allah, ya, cukup banyak peralatannya, makanya berat, ya. Tapi insya Allah tidak ada sesuatu yang berat jika dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau ibadah, usahakan agar ibadah itu harus betul-betul kita laksanakan karena cinta kepada Allah. Karena kalau sudah dilaksanakan dengan cinta, semuanya jadi terasa ringan. Semuanya jadi terasa mudah. Ya, tantangan, persoalan, problematika di perjalanan akan kita hadapi dengan penuh dengan kesabaran, insyaallah. Baik, saudara-saudara sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi adalah keutamaan dan kemuliaan tentang ibadah umroh itu sendiri. Nah, ini spesifik umroh, ya, tidak bicara haji secara khusus. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan ibadah umroh sendiri kita mengetahui ada rukun-rukunnya. Ya, rukun-rukunnya. Ya, itu tadi di awal kita singgung. Ya, ada niat, ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Ini adalah umroh dalam pengertian yang lebih umum, ya. Nah, pertanyaannya yang berikutnya, sebetulnya umroh itu apa sih? Ya. Kalau para ulama mengkaitkan umroh itu adalah dengan ziarah. Jadi ziarah, kita berkunjung. Berkunjung kemana? Ke Ka'bah Baitullah. Jadi kita sengaja datang ke sana untuk berziarah. Menziarahi Ka'bah Baitullah, menziarahi Masjidil Haram, menziarahi Makkah Al-Mukarramah. Ya, kalau sempat kita sampaikan juga ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi perlu dicatat bahwa pelaksanaan ibadah haji atau umroh itu dilaksanakan di kota Mekah. Pelaksanaan umroh itu harus dilaksanakan di Masjidil Haram. Ya, karena disitulah Ka'bah itu berdiri tegak. Sementara di Madinah itu hanya sekedar menambah kunjungan. Ya, kita berziarah ke makam Rasulullah, berziarah ke Masjid Nabawi. Di Madinah itu ada Masjid Quba, ya. Kemudian berziarah juga di beberapa titik sejarah yang pernah dulu dicatat dalam tinta emas perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ya, seperti Jabal Uhud dan lain sebagainya. Karena orang-orang yang berumroh itu nanti akan diajak oleh travelnya, selain pelaksanaan ibadah umroh khusus, maka ada kunjungan ziarah. Ya, kalau di Madinah kita tahu yang paling dekat dari Masjidil Haram itu ziarahnya adalah yang pertama, ya, itu
makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang berada satu lokasi dengan Masjid Nabawi. Beberapa meter dari situ kemudian ada makam Baqi. Beberapa meter keluar dari wilayah Masjid Nabawi itu ada Masjid Quba. Ya, Masjid Quba. Nanti di sana jamaah melaksanakan sholat sunnah. Ya, karena Nabi pernah mengatakan bagi siapa yang berkunjung ke Masjid Quba dengan sebelumnya berwudu dari rumahnya masing-masing, kemudian datang ke Masjid Quba sholat 2 rakaat, maka pahalanya itu sama dengan 1 kali pelaksanaan ibadah umroh. Subhanallah ya. Jadi tempat-tempat yang ada di Madinah itu memang semuanya itu memberikan menilai keberkahan yang luar biasa. Nah, setelah itu baru berkunjung ke Jabal Uhud. Ya, tempat di mana dulu Rasulullah berperang melawan kafir Quraisy dan seorang paman yang dicintainya dengan beberapa sahabat gugur menjadi syahid di Uhud itu. Makanya di sana ada makbaroh, ya, ada kuburan pamannya Rasulullah itu Hamzah bin Abdul Muthalib dan beberapa sahabat lain. Karena dalam sejarah dicatat ya pada peperangan Uhud itu kurang lebih 70 syuhada itu gugur dalam peperangan tersebut. Itu di Madinah. Nah, ada pertanyaan menarik. Apakah kalau kita berumroh hanya mengunjungi Mekah saja tanpa mengunjungi Madinah, apakah umrohnya sah? Ya tentu sangat sah. Ya. Karena memang pelaksanaan ibadah umroh itu ada di dalam Masjidil Haram. Karena di dalam Masjidil Haram itulah terdapat Ka'bah Baitullah. Karena peristiwa pelaksanaan tawaf itu kan di dalam. Ya, tawaf 7 putaran, kemudian setelah itu sa'i. Itu kalau dulu sebetulnya terpisah dengan masjid ya, tapi sekarang menyatu menjadi satu dari komplek Masjidil Haram. Ya disitulah kita melaksanakan ibadah umroh. Jadi tidak keluar. Setelah itu sa'i selesai, kemudian tahallul. Ya, saya ingin sampaikan lagi bahwa pelaksanaan ibadah umroh itu, ya termasuk haji itu di kota Mekah. Adapun penambahan kunjungan ke Madinah itu hanya tambahan. Ya karena memang sayang sekali kalau kita tidak berkunjung ke Madinah. Kenapa? Karena di sana ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga beberapa sejarah yang pernah terjadi. Ya. Nah, sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kita sedikit ingin menyinggung perkara yang berhubungan dengan umroh itu sendiri ya. Misalnya ada tawaf ya, ada sa'i, ada tahallul, atau sebelumnya ada ihram. Saya ingin sampaikan sebelum kita bicara tentang filosofis ihram itu sendiri. Apa hukumnya umroh itu? Ya. Jadi sepakat para ulama bahwa hukum umroh itu adalah sunnah. Ya. Sunnah ya. Dan ini pendapat mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Jadi umroh itu adalah salah satu kegiatan ibadah dalam Islam. Dan dia memang mirip dengan haji ya, karena pelaksanaannya juga tempatnya sama. Ya. Kemudian apa perbedaan haji dengan umroh itu? Ya tentu waktunya. Kalau umroh kita kapan saja boleh, di luar bulan Zulhijjah. Tapi kalau haji harus di bulan Zulhijjah. Tidak boleh kita berpindah tempat. Saya mau haji di bulan Safar, enggak bisa. Saya mau haji di bulan Muharram, enggak bisa. Tapi kalau umroh, kita kapan saja boleh. Sejauh kita punya kemampuan berangkat. Ada kekuatannya, ada ongkosnya, macam-macam. Ya, jadi dibolehkan. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Tapi kalau haji, waktunya itu ditentukan. Ya terutama pada pelaksanaannya itu kurang lebih beberapa hari dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 12 Zulhijjah. Itu adalah haji. Masya Allah ya. Nah kemudian tadi sudah kita singgung berkaitan dengan rukun umroh. Pertama niat
Ya, niat dan ihram dari miqat. Miqat itu apa sih, Pak? Miqat itu adalah garis start, garis demarkasi ya, ketika kita ingin memasuki kota Mekah. Jadi siapapun yang ingin melaksanakan umroh memasuki kota Mekah, maka mereka harus mencari garis start dulu. Ya. Karena kita, kebanyakan orang Indonesia ini lebih dahulu ke Madinah, maka biasanya garis startnya itu di Bir Ali. Ya, dekat dengan Masjidil Haram beberapa menit sebelum masuk ke kota Mekah, mengambil mikot dulu. Kalau untuk masyarakat Mekah, maka mengambil mikotnya itu adalah di Tanaim, yang dikenal juga dengan Masjid Aisyah. Dari situlah masyarakat Mekah mengambil mikot setar untuk memasuki kota Madinah. Dan pada saat mikot itu, seseorang sudah menggunakan pakaian ihram. Ya, jadi mulai niatnya dari mikot. Pakaian ihramnya kita dari rumah supaya enggak repot. Walaupun boleh kita pakai di situ. Tapi kebanyakan jamaah itu kalau sudah siap dari hotel masing-masing, pakaiannya langsung ihram dua helai itu. Ya, jadi sebelum menggunakan pakaian ihram, ada beberapa sunnah yang juga harus diperhatikan, dan ini penting nih. Saya melihat banyak sekali jamaah-jamaah yang mengabaikan ini. Ya, misalnya apa? Mandi, ya, membersihkan diri dengan cara misalnya memotong kuku, itu bersih-bersih. Ya, memendekkan kumis, mencukur bulu ketiak, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ujungnya yang bulu-bulu lah. Ya, dicukur ya. Disunahkan mandi, ya, termasuk mandi besar lah. Ini sunnah ya, karena kita mau melaksanakan ibadah umroh harus bersih. Niatnya gimana niatnya? Niat nanti dilaksanakan di tempat miqat setelah sholat, ya, sholat 2 rakaat. Dan umroh ini sangat sederhana sebetulnya ya, tidak sulit. Orang yang tidak punya kemampuan apapun boleh-boleh saja ya. Apalagi niatnya cukup pendek, dalam hati juga boleh. Dan biasanya kalau rombongan itu nanti akan dipandu oleh pembimbingnya ya. Ketika sudah selesai dari mikot, naik mobil, biasanya di kendaraan itu sudah diajarkan atau sudah disiapkan untuk berniat kita. Labbaik Allahumma umrotan. Ya. Aku memenuhi panggilanmu, atau aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Nah setelah itu kita menuju Mekah. Kalau saya pernah tahu ya, mungkin sedikit menduga-duga, karena perjalanan kan cukup panjang ya, kurang lebih kisaran 7 sampai 8 jam perjalanan, tergantung kondisi jalan. Kadang-kadang juga kita menemukan kemacetan ketika memasuki kota Mekah. Ya. Kadang-kadang juga agak sedikit lama karena transitnya di satu tempat yang cukup jauh. Jadi perjalanan kurang lebih ya 7 sampai 8 jam lah. Lebih bisa, kurang juga bisa. Ya. Labbaik Allahumma umrotan. Setelah niat di mobil menuju Mekah, sudah menggunakan pakaian ihram, maka di situ kita sudah mendapatkan larangan-larangan. Ya, tidak boleh A, B, C dan lain sebagainya, sebab nanti akan batal. Apa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, yang kita baca ketika menuju Mekah, yang kita baca adalah yang disunahkan itu kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Terus sampai ke kota Mekah. Berhenti setelah kita mau melaksanakan tawaf. Ya, jadi setelah sampai di Madinah, di Mekah, masuk ke Masjidil Haram, kemudian kita berbaris, ya, kalau rombongan, maka talbiyah kita selesaikan. Baru kemudian kita memulai pelaksanaan ibadah tawaf. Jadi talbiyah ini Masya Allah, kalimatul haqq, kalimatul tauhid. Kalimat kesadaran yang kita sampaikan, yang kita bangun, yang kita ucapkan. Bergetar kolbu-kolbu orang yang beriman ketika kalimat itu terungkap, terbayang
Ka'bah di pelupuk matanya. Masya Allah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kalimat talbiyah ya, dalam riwayat Muslim. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya, 3 kali kita ucapkan. Tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan hanyalah kepunyaanmu. Tiada sekutu bagimu. Jadi prinsip yang paling mendasar dalam makna talbiyah itu adalah kita berserah diri kepada Allah. Ya, Allah memanggil kita untuk datang ke rumahnya. Dan yang berikutnya, prinsip yang paling mendasar adalah la syarikalak. Jadi hati kita terbebas dari sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sahabat saudaraku, apa sajakah larangan-larangan yang kita harus tinggalkan pada perjalanan menuju Mekah ketika kita sudah miqat menggunakan pakaian ihram, sudah niat. Ya, larangan yang pertama, kalau sudah dalam ihram itu tidak boleh kita memotong rambut. Memotong rambut tidak boleh. Ya, sebelumnya masih boleh sebelum niat. Setelah tahallul bebas. Ya. Mencabut rambut, memotong rambut, ya, memotong kuku. Ya, kenapa kok nggak boleh? Ya, dari sananya seperti itu. Rasulullah mencontohkannya seperti itu. Ya. Kemudian ketika dalam keadaan ihram, kita tidak boleh menggunakan wewangian. Ya, menggunakan wewangian. Tapi kalau sebelum ihram masih boleh. Sampai selesai tahallul, kita tidak boleh menyentuh, apalagi menggunakan wangi-wangian atau parfum. Kemudian apalagi? Ya, bagi wanita tidak diperbolehkan menggunakan cadar dan kaos tangan. Nah, ini penting. Loh Pak, nanti kalau enggak pakai kaos tangan, menyentuh di sana batal dong. Ya. Kita kan tidak niat menyentuh dan tidak mungkin tidak tersentuh. Orang datang ke Mekah melaksanakan tawaf, tempatnya tidak terlalu besar, tapi jumlah yang hadir, yang berkunjung itu ribuan. Jadi rasanya tidak mungkin tidak menyentuh. Tentu tidak ada orang yang berniat sengaja menyentuh. Ya kalau sengaja ya pasti batal. Saya kepengen megang si A misalnya kan. Ya, tapi kan kita tidak fokus untuk menyentuh orang lain. Kalau tersentuh bagaimana? Ya, itu hal yang di luar kemampuan kita. Ya, karena tidak mungkin juga tidak tersentuh, makanya harus dijaga betul-betul agar sampai kita bisa menjaga, jangan sampai tersentuh. Ya, maksudnya ini antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah mengenakan penutup kepala yang menempel seperti songkok topi, ya, songkok haji. Atau juga misalnya mengkerudungi kepala saking panasnya dengan kain ihram. Itu tidak dianjurkan dalam pelaksanaan tawaf ya atau umroh ya, sampai selesai. Ya, menutup kepala itu tidak dibolehkan. Mengenakan pakaian yang membentuk tubuh. Nah, ini dia, ya. Jadi pakaian yang membentuk tubuh itu pakaian yang berjahit, seperti celana panjang. Kita sudah paham ya. Coba ada 2 lembar kain ihram yang kita gunakan. Termasuk juga celana dalam itu tidak dianjurkan. Nah, ada syarat-syarat lain ya yang rasanya memang sangat tidak mungkin kita laksanakan hari ini, seperti membunuh hewan di tanah haram, ya. Bahkan diharamkan sekedar menakut-nakutinya atau membuat binatang itu lari misalnya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah mencabut atau merusak tumbuh-tumbuhan yang berada di wilayah tempat di mana kita lewati, ya, di tanah haram. Yang ke-8, akad nikah pada saat pelaksanaan ihram itu tidak dibolehkan. Ya, akad nikah, melamar.
Tapi kalau sudah selesai, ya silakan. Misalnya mau mengambil momentum. Saya mau nikah di Arab Pak pada saat umroh. Nanti nikahnya selesai setelah pelaksanaan ibadah umroh. Nah, boleh, mau di masjid, mau di hotel, yang penting di kota Mekah. Tapi kalau dalam pelaksanaan ihram sebelum selesai umroh, maka tidak dibolehkan. Ya, karena itu akan menimbulkan fitnah dan tingkat kehusuan yang menjadi ternoda. Oke, jadi inilah beberapa poin penting yang harus kita pahami. Nah, sahabat-sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah, tentu tidak utuh pembelajaran kita tentang hakikat dan rukun-rukun umroh itu. Nah, sekarang kita bicara secara filosofis. Ya. Kita waktunya sangat sebentar sekali. Tadi sudah saya sampaikan bahwa secara umum para ulama membagi 5 rukun umroh tadi. Ada ihram, ada tawaf, ya, ihram itu sudah masuk niat di situ. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran, sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian tahallul, ya, mencukur rambut, dan tertib. Artinya apa? Tidak mendahulukan yang satu dengan yang lain. Jadi tidak boleh misalnya kita harus sa'i dulu baru tawaf, ya. Atau gimana kalau kita tahallul dulu supaya enak baru kemudian kita sa'i, tidak juga. Jadi urutannya adalah ihram, niat, ya, dari miqat, kemudian tawaf, sa'i, baru tahallul. Jadi harus berurutan, ya. Nah, sahabat-sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah, nampaknya memang kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain untuk berbicara tentang perkara yang paling mendasar, yaitu filosofis tentang beberapa perkara-perkara yang penting. Apa makna dan kandungannya? Kenapa harus tawaf? Ya, kenapa harus 7 putaran? Dari mana ajaran 7 putaran itu? Dan apa yang dibaca di dalam pelaksanaan tawaf itu? Kemudian sa'i, kenapa harus melalui proses menaiki Bukit Safa? Ya, kemudian menuju Bukit Marwah. Kenapa harus bolak-balik dan apa sejarahnya? Kemudian tahallul, mencukur rambut. Bagaimana cara mencukur rambut? Apa kriterianya? Dan apa makna dari kandungan tahallul itu? Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain kita akan coba. Mudah-mudahan tetap mengikuti kajian Sentuhan Nurani bersama saya Anwar Ansarul Mahdum setiap Kamis, ya, ba'da zuhur. Untuk sementara kita tutup dulu. Selamat beristirahat. Saya undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.